Selamat siang teman-teman semua, selamat datang. Kita berjumpa kembali di vlog kali ini. Mari teman-teman kita ngobrol online lagi. Mumpung ini tenaga masih kuat, mau sharing, mau ngobrol online. Pokoknya semangatnya itu 45. Semoga kalian semua di sana juga semangat 45. Aktivitas di keseharian, sehat selalu seperti biasa. Papa Aldo kerja, Aldo sekolah. Yuk langsung saja. Jadi hari ini topiknya saya mau menceritakan pengalaman suamiku pertama kali di Lampung. Jadi saya itu kelahiran Lampung teman-teman, dan orang tuaku itu asalnya dari Jogja. Jadi orang tuaku itu orang Jawa. Nah, di Lampung itu banyak sekali orang Jawa teman-teman. Mau kemana saja itu ada orang Jawa, bener. Mau ke Bandar Lampung, mau Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, itu banyak sekali orang Jawa. Karena dulu datang dari Jawa, terus datang ke Lampung gitu, pindahan gitu loh, zaman-zaman dulu gitu. Orang tua saya itu dari Jogja, tapi saya belum pernah ke Jogja teman-teman. Rencananya itu tahun ini ke Jogja, tapi nggak jadi teman-teman. Ya seperti itu tadi, seperti vlog-vlog sebelumnya saya pernah ceritakan. Jadi pertama kali suamiku ke Lampung itu pertama ke Jakarta ya, itu nginep dulu ke Jakarta teman-teman. Dan saya sepertinya belum pernah sama suami barengan satu kapal. Kok naik kapal seperti zaman dulu, setahun baru sampai di Indonesia. Iya ya, saya belum pernah. Iya, belum pernah dari Norway sama suami ke Lampung, itu belum pernah. Baru ingat kalau pulang setiap saya ke Indonesia itu saya duluan teman-teman. Ya Allah, iya. Dan terakhir ke Lampung itu tahun 2019 itu anakku nusul teman-teman. Jadi saya duluan, saya explore ke Jakarta sendirian. Seneng, bebas anak suami. Soalnya itu suamiku kan kerja, anakku sekolah. Jadi itu pertama kali anakku terbang ke Indonesia sama papanya. Buat pertama kali tanpa ibunya. Juga di jalan itu nggak ada masalah teman-teman, cuman transit, nggak ada pertanyaan di imigrasi, itu nggak ada. Jadi itu lurus mulus gitu. Nah, jadi suamiku pertama kali di Lampung itu tahun 2015, yang terakhir tahun 2019. Setelah sampai di Norway, nggak taunya penutupan karena wabah itu ya. Nah, itu waktu tahun pertama itu saya nggak punya video yang untuk vlog-vlog, nggak punya teman-teman. Foto saja itu nggak banyak, dan HP-nya nggak tahu mati sek, HP iPhone 5. Soalnya suamiku itu nggak suka ngambil foto-foto, nggak suka teman-teman. Pertama ke sana itu ketemu orang tuaku dan nginepnya di Hotel Bandar Lampung, di Sheraton Hotel. Terus juga nginep di hotel kecil di Metro. Saya asalnya dari dari Lampung Tengah apa Lampung Timur ya? Kok lupa? Pasti ini nggak pernah pulang kampung ya, kok sama kabupatennya sendiri lupa. Saya itu pulang setahun 2 kali dari dulu sampai sekarang. Sekarang sudah lama nggak pulang. Dari ada wabah itu saya belum pulang. Saya itu berasal dari Lampung Timur. Jadi itu kita ke Lampung Timur, ke Pasar Metro, jalan-jalan, memperkenalkan suami. Dan kita nginep di Pasar Metro juga teman-teman, di Hotel Family, catnya hijau itu. Dan dulu itu ada yang jalannya belum di aspal, masih batu-batu besar-besar gitu. Jadi naik mobil ya Allah, sampai berjam-jam teman-teman. Bener itu salah satu wisata itu ya, mobil nggak bisa masuk, jadi harus naik ojek. Juga aku ajak suamiku tuh explore kemana saja teman-teman. Bener, nggak hanya di kota besar, kota kecil-kecil juga dieksplor. Jadi tuh nginepnya itu di 3 hotel, Bandar Lampung, Metro, dan satu lagi itu hotel kecil. Dan adanya ya itu hotelnya cuman itu, nggak ada pilihan. Kalau sendiri gitu ya, saya berpindah-pindah gitu teman-teman, nggak harus hotel yang ini, enggak. Kalau nginep di hotel Bandar Lampung, di Sheraton Hotel itu kan explore di supermarket, di shopping mall, rumah makan, itu lebih memudahkan kita. Terus ke Metro, ke pasar basah, pasar tradisional yang nggak besar teman-teman, kecil. Dan itu juga nggak punya
banyak foto teman-teman, karena saya itu di Lampung kalau suamiku datang, apalagi pertama kali ya, sibuknya minta ampun, semua sendiri. Suamiku nggak bisa bahasa Indonesia, mobil saya yang nyari, penginapan saya yang nyari, rumah makan saya yang nyari, pokoknya semua saya yang nyari. Stres itu bener, stres bener, enakan pulang sendiri, bener. Tahun 2016 saya pulang 2 kali sendiri, nggak ngajak anak suami, bebas. Di pasarnya itu buka cuma setengah hari, dan itu pasarnya zaman 2015 itu, ya Allah. Dulu jalannya juga gitu. Sekarang apalagi sekarang kan sudah ada tol. Kapan-kapan kita ke sana ya teman-teman ya, kita explore ya. Saya kalau pulang ke Lampung nggak mau bilang kalian, nggak mau. Pulang seperti dulu, belum sebelumnya ya. Setiap saya pulang kampung itu saya nggak bilang ke orang tua. Benar, dari dulu saya itu ya kalau pulang sendiri, saya nggak bilang orang tua. Tahu-tahu sudah di rumah. Saya kan punya kunci sendiri. 2017 itu di rumahku nggak ada orang. Dalam rumah nungguin pulang, nggak taunya kakek aku meninggal teman-teman. Jadi meninggalnya waktu aku di jalan. Sampai di sana sudah dikubur, sudah nggak ada. Nah jadi itu orang tua aku pulang kaget. Di rumah itu ada saya nyenuk di ruang tamu. Nanti kalau ke Lampung, halo guys, saya di sini live ya teman-teman ya. Pakai HP-nya gimana ya? Ini HP-nya belum pernah ke Indonesia ini. Saya punya HP dari Indonesia tapi sudah nggak begitu bagus teman-teman. Batunya sudah agak rusak. Saya ini sudah terbiasa teman-teman, jauh dari orang tua, sudah biasa. Nggak harus gulung-gulung sedih setiap hari nangis. Seru teman-teman. Pulang nggak ngomong sama orang itu seru bener. Jadi selama bapak aku pulang ke surga, saya belum pernah pulang. Cerita selanjutnya aku ajak sang suami berwisata di Lampung. Kita berwisata di kota kecil, kota besar, di pasar, di supermarket, pasar basah, pasar ikan, sayuran, dan juga di shopping mall. Nah, tidak ketinggalan kita juga berwisata di ladang. Jadi suamiku ku ajak belusukan di ladang di rawa. Biar tahu rasanya masa kecil istrinya itu gimana. Jadi itu di ladang nyari jangkrik, nyari walang, karena masa kecilku itu nyari jangkrik teman-teman. Waktu disingkal gitu ya, bapakku nyingkal, lari ngejar, nyari walang. Itu kan di rumput-rumput itu kalau pagi itu kan banyak walang berterbangan, dan itu dibakar enak sekali teman-teman. Walang dan jangkrik itu nikmatnya itu masih terasa sampai sekarang. Jadi waktu kita belusukan di ladang ini juga ketemu tetangga ladang gitu teman-teman. Mereka tanya suamiku, dan bahkan ada yang bertanya itu pakai bahasa Inggris, jadi memudahkan aku. Aku itu sudah capek teman-teman, bener capek. Kan suamiku nggak bisa bahasa Indonesia, bisa cuman sedikit gitu loh, makan, apa kabar, kenyang gitu. Tapi kalau kepanjangan nggak paham. Jadi itu kalau ada orang bisa bahasa Inggris, lega rasanya, capeknya berkurang. Nah waktu kita berwisata di ladang, ketemu banyak orang, ladangku, ladangnya orang tuaku. Karena saya juga punya ladang teman-teman di kampung. Ladangku sama orang tuaku itu berjauhan. Kita itu ketemu banyak orang di supermarket, di pasar basah, di parkiran motor, parkiran mobil, di restoran, warung. Nggak ngambil video. Kalau saya banyak sekali kesibukan, di otak penuh, saya nggak akan kepikiran ngambil video, ngambil foto. Apalagi waktu itu saya belum jebur di YouTube. Jadi itu nggak kepikiran ngambil foto atau video. Apalagi suamiku itu nggak ada teman-teman, ngambil foto anak istrinya apa ada, nggak ada. Beliau itu sudah begitu dari dulu. Walaupun pertama kali di kampung istrinya ketemu mertua, ya itu nggak ada foto, nggak ada. Di HP-nya suamiku itu ada foto 1, 2, 3 gitu, tapi fotonya itu nggak masuk nalar, nggak masuk akal gitu loh. Yang di foto itu aneh-aneh. Dan juga tidak ketinggalan saya ajak Pak Su kulineran di Bandar Lampung. Kita makan durian, tapi beliau nggak suka durian teman-teman, nggak cocok sama lidahnya. Beliau juga nggak begitu suka lapis legit karena manis sekali. Dan juga lidah beliau itu nggak cocok sama seruit. Beliau lebih suka ikan pindang, keripik pisang, dan juga beliau suka sama sekubal.
Jadi buat pertama kalinya di dunia ini bakso makan sekubal katanya enak sekali teman-teman. Kalau sudah bahas makanan rasanya saya itu besok pagi mau terbang ke Lampung. Mau makan kerupuk kemplang itu loh yang putih bulat-bulat sama itu nyari durian, seruit dan juga pindang. Pokoknya mau makan semua makanan yang dilihat. Karena sudah banyak tahun gak makan ini. Saya punya ladang sendiri juga teman-teman, dan itu hasilnya selama saya nikah sama suami ini tinggal di sini nih ya orang tuaku yang ngurus, hasilnya juga saya nggak tahu. Yang penting itu untuk orang tuaku, untuk harian gitu teman-teman. Nah, pertama kali suamiku ke Lampung untuk bertemu kedua orang tuaku itu beliau bahagia sekali teman-teman sampai brebes mili karena beliau itu nggak nyangka, nggak pernah kepikiran, nggak ada apa itu namanya rencana-rencana mau menikah sama orang Indonesia itu nggak ada, nggak taunya sampai ke ujung juga. Dan yang paling beliau suka di Lampung itu bisa jalan-jalan ke ladang masa kecilku, bisa ke pantai di Lampung itu kan pantainya banyak. Dan suamiku itu suka kelapa muda. Di kampung itu kelapa tinggal nyogrok nyogrok nyogrok. Di sini nggak ada pohon kelapa. Nah, di kampung kelahiranku di sana saya punya gubuk sendiri teman-teman. Dan itu gubuk itu saya bangun sendiri dan bangunnya itu jauh sebelum saya kenal Pak Su teman-teman. Jadi itu nggak ada campur tangannya Pak Su, nggak ada apa tuh namanya nanti dikira oh kawin sama orang bule dapat kiriman. Nggak ada, saya belum pernah dapat jatah bangun rumah beli properti itu nggak pernah. Saya juga nggak mau. Sebelum kita lanjut cerita, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktunya menonton vlog Moda Norway. Semoga vlognya menghibur, mungkin juga ada yang bermanfaat, dan juga terima kasih ya sudah berteman online. Ya, Eskledai. Saya sayang kamu teman-teman. Selama di Lampung itu suamiku nggak kubolehkan tidur di rumahku teman-teman. Saya trauma di rumah itu, saya bener trauma. Pasti teman-teman yang paham dengan trauma itu pasti paham. Ada juga banyak juga orang nggak paham, nggak menghargai orang lain, nggak paham trauma itu apa. Jadi mengecilkan orang yang orang trauma gitu. Jadi saya itu nggak mau nginep di rumahku teman-teman. Orang tuaku tinggal di rumahku. Suamiku itu selama ke Lampung ke rumahku itu nginep 1 malam saja karena untuk orang tua waktu itu ayahku bapakku, bapakku masih ada teman-teman. Jadi itu sebelum corona kami pulang, bisa ngajak orang tua liburan, nggak taunya kemudian di tahun kemudian bapakku pulang selamanya teman-teman, dan saya nggak bisa pulang itu karena tertutup semua waktu itu parah-parahnya corona. Suamiku ke Lampung itu 2 kali teman-teman karena ada wabah ini, dan kami liburan di Lampung itu nggak lama teman-teman, cuman 1 minggu saja. Suamiku kan harus kerja, anakku harus sekolah. Kalau saya sampai 1 bulan lebih kita mau liburan gitu dijadwal teman-teman. Kita ke Lampung itu dijadwal teman-teman. Tanggal segini sampai ke sini segini berapa hari gitu. Dan suamiku nimba di rumahnya orang tuaku itu kan ada sumurnya bisa ditimba, bisa di listrik. Buat pertama kalinya suamiku nimba air sumur, masak pakai kayu. Itu kan ada luweng, orang tuaku itu masaknya pakai luweng. Jadi itu teringat bapak aku kalau pagi di depan luweng gitu. Di rumahku jadi 2 teman-teman, masak pakai kayu, ada gas. Kalau saya pulang kampung, saya beli gasnya besar. Setiap saya pulang, sebelum saya pulang ke sini saya beli listrik banyak sekalian di situ sampai berbulan-bulan gitu. Jadi itu tadi teman-teman, hari ini kita ngobrol sharing online pengalaman suamiku liburan di Lampung. Video nggak punya teman-teman karena itu kan tahun dulu, nggak ada kepikiran, nggak ada, pokoknya nggak ada. Dan dulu itu saya nggak suka ngeser-ngeser. Waktu di pasar basah itu ya, ramai teman-teman. Itu suamimu ya? Iya. Ada bule. Tahun 2015. Dan suamiku itu juga suka naik motor teman-teman, sama seperti saya juga suka naik motor. Jadi kita itu pinjem motor, saya nggak punya motor di rumah teman-teman, nggak punya kendaraan, nggak punya sepeda. Saya punya sepeda juga sama seperti di sini, merah.
merah. Dulu saya beli sepeda mini. Kalau di sini tuh juga merah, itu sepeda yang kita pakai. Kadang gelap, kadang ini karena matahari dari luar, teman-teman. Sepeda kita itu yang kita pakai itu kan sepeda listrik, itu dibeliin mertua, teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, mertuaku itu ya Allah. Sewaktu pertama kali suamiku ke Lampung, itu jalan yang kita lewati itu kan ada yang batu-batu besar, ada yang geronjal-geronjal, ada yang belum dikasih batu. Ngasih batu dulu yang besar-besar, nanti sampai lama terus di aspal. Suamiku itu ada kenangan gitu loh. Nah, kalau suamiku tuh enakan, teman-teman. Makannya gitu nggak harus ini itu, tapi yang saya yang harus hati-hati. Perutnya itu kan sensitif. Jadi setiap suamiku mau ke Asia ngambil dokter itu loh, vaksin untuk kuat perut gitu. Saya banyak sekali makan di luar waktu di Bali. Jarang sekali masak. Pagi, siang, sore beli. Dan makannya nggak hanya 3 kali. Soalnya di Indonesia itu kan banyak sekali jajanan gitu ya. Akhirnya anakku di sini nih besar sekali, teman-teman, kedengaran nggak? Seperti godoan. Saya bawa ke spesialis, nggak taunya di sini tuh merah semua, infeksi makanan. Makanya saya kalau ke Indonesia, kalau sama suami itu harus hati-hati. Itu saya punya pengalaman banyak banget. Nyewa mobil, sopirnya juga aku ajak nginep, teman-teman, di Sheraton Hotel. Orang tuaku aku ajak ke sana nginep di Sheraton Hotel. Hotel kecil juga aku ajak. Jadi itu kemana-mana orang tuaku aku ajak, teman-teman. Sebentar lagi ini anakku pulang, teman-teman. Masih ngobrol, tapi saya sudah masak. Tadi saya pagi-pagi masak, teman-teman, masak salmon sama sayurnya spinach. Berasnya juga sudah dimasak. Jadi kalau saya bikin vlog gitu ya, teman-teman, seperti ini atau ngobrol atau keluar, itu saya pagi masak. Kalau enggak pagi ngambil video, sore masak. Tapi lebih banyak pagi saya masak. Suamiku pulang jam 5, setengah 5, jam 4, enggak mesti. Jadi selama liburan di Lampung Timur, suamiku nginep di rumahku cuman 1 malam saja. Kalau saya pulang sendiri, saya juga nginep di hotel. Saya trauma, teman-teman. Bisa tidur, tapi nanti di sana itu di malam itu nggak bisa tidur. Kalau ada hantu saya takut, tapi nggak trauma, nggak bikin trauma. Saya itu di sini di YouTube ini sesudah wabah ini, jadi saya bukan vlogger tahun 2019, tapi itu share video yang ada di HP, ngawur gitu loh. Jadi itu bukan asli vlogger gitu. Di awal-awal video itu nggak ada kan ngobrol-ngobrol seperti ini, saya ngobrol di depan kalian semua ini. Nggak ada kan. Adanya hanya video yang ngawur ngalor ngidul itu. Dulu ada yang komen videonya itu, gimana sih Mbak itu seperti itu ngambil video. Karena dulu itu saya nggak kepikiran nge-YouTube. Itu saya kepikiran karena saya bosen di Facebook, nggak cocok di Facebook, saya share-share di YouTube. Terus ada yang komen, ada yang ada yang berdiri, ada yang goyang-goyang. Karena itu bukan khusus untuk YouTuber, bukan. Pertama kali suami saya di Lampung itu nggak punya video asli YouTuber, vlogger, itu nggak punya, teman-teman. Nah, pertama kali suamiku ketemu orang tuaku itu susah komunikasi, teman-teman. Tapi alhamdulillah walaupun susah itu saling paham gitu loh. Dan juga kita berwisata pantai di Lampung, teman-teman. Pantai Mutun, Pantai Mutiara, Gigi Hiu. Juga itu yang satunya itu pantai apa itu. Jadi Pak Su selama di Lampung itu naik motor dan juga naik roda 4. Karena naik roda 2 itu memudahkan kita kemana-mana. Dan yang terakhir saya di Lampung tahun 2019 itu karena kebanyakan naik motor, karena kendaraan roda 4 nggak bisa masuk tempat yang kita mau tuju, tempat wisata gitu ya. Tulang belakangku menjadi sakit, teman-teman. Ya Allah, itu benar-benar ada kok vlognya pernah cerita. Benar-benar ya Allah, sakitnya seperti mau gerakin jari kaki aja sakitnya, ya Allah. Itu gara-gara kebanyakan naik motor. Tahu nggak, teman-teman, Pak Su itu takut sama kalajengking, sama laba-laba. Laba-laba itu kan Spiderman itu ya. Itu beliau takut, teman-teman. Dan itu kecoa. Selama di Norway itu saya belum pernah ketemu kecoa, belum pernah. Semut di rumah nggak ada kalau musim winter, kalau musim panas ada di luar. Nggak ada nyamuk di sini. Nah, kalau di kampung kelahiranku itu nyamuk banyak banget. Jadi Pak Su tuh setiap pagi, sore, malam. Tapi malam nggak pakai karena malam kita tinggal di hotel. Kalau di hotel itu nggak ada nyamuk. Ada di luar, ada di emperan hotel juga ada nyamuk. Jadi itu Pak Su itu malah pakai itu autan
ya daripada, apa itu namanya, krim anti mataharinya. Akhirnya sharing pengalamannya sudah selesai teman-teman. Itu tadi hari ini Moda Norway bercerita masa lalu, karena sudah lama ya tahun 2015 itu sudah lama. Nggak apa-apa ya cerita sekarang ya. Sebenarnya itu saya mau bercerita itu mikir-mikir dulu teman-teman, karena ini cerita lama bukan baru. Vlog itu bagus itu baru ya, nggak cerita lama, nggak apa-apa ya. Karena akhir-akhir ini saya nggak punya vlog teman-teman, karena ini itu cuaca di luar itu nggak bagus, nggak ada salju, nggak ada daun-daun, jadi lebih baik kita ngobrol. Terima kasih ya untuk hari ini, kita jumpa kembali di vlog selanjutnya. Have a good day.